Yang ada di production sini, ini kan production nih, Fakebot.vercel app-nya ini production, belum ada navbarnya. Maka kalau keduanya aman, ceritanya sudah dites di QA, maka kita langsung compare, kita coba pull request dari staging itu gitu. Ceritanya nih ya, ceklah codingannya di file change ini, ceklah commitannya, apa yang dilakukan dan segala macam, dan latest update on your project di Vercel langsung terdeteksi di sini. Oke, kalau udah otomatis nanti di production sini akan ada navbarnya karena kita sudah menggabungkan staging dan juga main yang ada di GitHub kita. Refresh ini apakah sudah naik atau belum navbarnya? Sudah, navbarnya sudah ada. Dan sekarang hasilnya adalah apa yang ada di production sudah sama persis apa yang ada di development kita. Gimana caranya proyekan yang udah kita kembangin ini bisa masuk ke GitHub? Oke, gue akan tunjukin cara gue masukin ke GitHub seperti apa berdasarkan prosedur dari GitHub-nya aja langsung gitu ya. Jadi buat kalian yang masih pemula dan belum pernah masukin ke GitHub, kalian bisa ikutin ini. Terlebih untuk kalian yang ikutin project bikin Fakebot kemarin, karena kita akan masukin Fakebot ini ke GitHub. Dan buat yang belum tahu ya seputar GitHub itu apa, jadi misalnya nih ya, ini folder kan, ini folder Fakebot kita ada di PC. Taruhlah PC-nya kena install ulang, terus ini pada hilang gitu. Contoh kecilnya kayak gitu. Dan lu nggak bisa dapetin codingan lu lagi gitu karena belum sempat backup kayak gitu. Nah kalau programmer ya, selain si GitHub ini fungsinya untuk kerja sama tim, kolaborasi, rilis versi dan segala macemnya, dia juga tempat backup kita lah kurang lebih ya. Dari codingan yang terakhir yang kita masukin ke GitHub itu bakal ada di sini terus gitu. Contoh gitu. Ini misalnya nih ada nih November 2021 gua ngoding apa? Nama repositorinya mk gitu. Ini apa ya? Bentar, gua cek dulu. Redux middleware ini kurang lebih kayaknya Web3 kayaknya ya. Coba kita lihat dulu. Nggak tahu, gua lupa. Intinya begitulah ya. Ini adalah tempat menyimpan codingan-codingan lu dan bisa dijadikan kolaborasi. Lu lihat di sini ada Tedai adalah teman gue ya, tim JS gue ini, dia mengkomit pada tanggal 3 November 2021 dan melakukan perubahan ini gitu. Terus di dalam si project source-nya atau repository ini itu kita bisa tahu banyak perubahan dan kita bisa punya banyak branch juga di sini, yang artinya branch itu adalah cabang-cabang dari orang-orang yang ngerjain si proyekan ini gitu. Jadi prosesnya tuh ada di branch masing-masing. Misalnya lu bisa lihat di sini ada fix sidebar gitu, fix /index link. Ini dikerjain 13 bulan lalu sama gue. Yang ini register dikerjain sama Teddy, yang dashboard dikerjain sama siapa, kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih. Nah, jadi GitHub ini bukan cuman untuk kolaborasi, tapi di sini lu bisa untuk code review lah, untuk membuat versi rilisnya lah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan di sini juga lu bisa manajemen sesuatu kayak projectnya itu mau kayak bagaimana, terus ada Wikipedianya ibarat kata untuk proyekan tersebut. Misalnya orang-orang bingung nih project apa sih gitu, kayak gimana cara pakainya, dokumentasinya seperti apa, bisa dimasukin di sini gitu, bisa juga. Terus lu bisa melihat juga di sini berbagai macam settingan ada ya, tag yang udah pernah lu bikin, branchnya ada apa aja gitu. Terus dan ini juga bisa dijadikan sebagai page atau GitHub page, yang artinya lu bisa bisa menghosting proyekan ini di GitHub secara langsung lewat GitHub page-nya kayak gitu kurang lebih ya. Jadi nanti tanpa lu perlu hosting ke yang berbayar pun sebenarnya di sini juga bisa gitu secara gratis oleh si GitHub-nya itu sendiri. Dan banyak hal yang bisa lu lakukan dengan GitHub. Maka kali ini kita akan masukkan Fakebot yang kita bikin kemarin di 2 video sebelumnya ke GitHub. Plus juga kita akan melakukan beberapa perubahan di sini dan kita melihat perubahannya nanti di dalam GitHub-nya itu sendiri seperti apa, supaya kita tahu gitu kayak gimana alurnya kurang lebih secara standar, paling basic, paling pemula gitu. Nggak jago-jagoan di sini mah, bukan untuk senior, bukan untuk apa, tapi untuk pemula supaya ada gambaran pemakaiannya kurang lebih minimal itu kayak gimana. Oke? Pastikan kalian daftar dulu GitHub-nya, karena kalau gue udah punya, jadi gue pakai punya gue aja gitu, nggak akan gue bikin baru lagi, harus verifikasi dan segala macamnya agak males gitu. Jadi kalian bikin aja daftar biasa, ntar profilnya ada, lalu buka proyekan kalian dan kita mulai sekarang ya. Fakebot ini gue akan buka pakai Gitbash. Kalau kalian belum punya Gitbash, silahkan di download dulu di Google, linknya ada deskripsi. Gitbash, gue buka seperti ini, lalu gue git init di sini sampai muncul di dalam folder tuh ada kayak macam .git seperti ini. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Kalau misalkan
di dalam folder view-nya di Windows kalian itu dicentang file name extension dan juga hidden items-nya. Karena kalau hidden items-nya gua matikan, dia .git ini nggak akan muncul, Pak. Nih. Tuh, ya kan? Jadi kalau dinyalakan itu ada ya, ini sebagai ciri-ciri doang, nggak terlalu penting. Intinya udah masuk di sini, lalu kita buka GitHub-nya, terus lu create new repository di tanda plus sebelah kanan pojok kanan atas seperti ini, ya. New repository. Lalu lu kasih nama dulu, namanya apa? Misalnya bot. Ini kan deabot ya, ceritanya deabot sample. Kayak gini. Jangan sampel dah. Deabot cuy misalnya gitu. Deafectbot deh. Deafectbot gitu. Dah gini aja. Deskripsinya lu bebas isi, selalu ini opsional ya, artinya boleh diisi ataupun kagak. Factbot for YouTube tutorial. Kayak gitulah. Factbot.js. Dah. Ininya boleh dicentang langsung kayak gini atau di enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Lu create aja di public repositorinya di public, jangan di private, karena kalau private cuman lu doang yang bisa melihat, tapi kalau public itu semuanya bisa melihat ya. Bisa dipakai sama orang, bisa di-clone, dan di-clone itu artinya projectnya bisa dicomot secara keseluruhan sama orang lain gitu. Nggak apa-apa emangnya bang? Ya nggak apa-apa, tergantung lu. Orang ini project belajar ya nggak apa-apa lah, dicomot juga biarin ya. Create repository. Dan kita tungguin sampai dia muncul seperti ini. Nah, tahapan berikutnya udah kita tinggal ngikutin aja gitu, bro. Ini kan masih kosong nih. Ini repository kita udah tercipta nih dengan link github.com/deaprizal/deastripfactbot kayak begitu. Dan ini masih kosong. Lalu kita masukkan readme-nya seperti ini, kita copy ya, tempel di repositorinya di sini. Klik kanan, paste. Lalu enter. Lalu kita ketik git ini tadi kan udah ya, untuk tahapan keduanya itu nggak masalah, mau ketuker juga itu nggak masalah. Sekarang lu git add bintang seperti itu ya. Terus kita coba git commit min m, misalnya komitan pertama tes gitu ya. Contoh ini mah ya, nggak bagus juga. Kasih ini copy aja nih segini nih, sebenarnya copy aja ya. Terus ini klik kanan, copy, tempel. Git commit, git remote add origin, klik kanan, paste, enter. Sampai pas lu ketik git remote min v, itu muncul ada dua origin di sini, untuk fetch dan untuk push, yang artinya lu bisa melakukan read and write gitu terhadap repository ini gitu ya. Lalu tahapan terakhir adalah git push min u origin main. Nah, kalau ada konfirmasi, misalnya masukin password atau username, ya lu coba lakukan aja gitu. Ikutin sesuai arahan yang ada di terminalnya nanti. Atau lu buka di Google aja tutorial gitu, supaya pertama kali setup GitHub-nya, karena gua akunnya sudah terkoneksi. Jadi seperti ini. Kalau akunnya belum terkoneksi, ya coba di browsing atau dicek di YouTube sebelah misalnya di mana gitu ya. Dah, kurang lebih. Ini berhasil, berarti kita coba refresh di sini. Dan readme masuk, bot masuk, index HTML masuk, style CSS masuk. Semua codingan yang ada di sini adalah codingan terakhir gue yang ada di sini. Gitu ya. Ini adalah websitenya. Kalau kita buka, ini masih kayak begini Dea, loading muter-muter seperti itu. Halo Dea, berapa usia kamu? 33, 31, berapa kek gitu ya. Hobi saya makan misalnya atau apapun selalu. Ini proyekannya masih seperti ini dan tampilannya masih sangat sederhana seperti ini. Sekarang contoh kata kita bikin dia rilis dulu lah, ceritanya dirilis dulu si repositorinya. Ini kalau kalian lihat ada tag ya kan, lu klik tagnya, kita bikin satu tag create a new release, karena ini base yang paling awal codingannya tuh yang naik tuh yang tadi ya kan. Kita kasih di sini misalnya base, taruh ya, ini bebas serah lu ya. Kita create tag v1.0 v0 deh, v0.1.0 gini misalnya. Create new tag, targetnya ke branch yang mana. Oke. Yang tadi ketika pertama kali kita upload itu branchnya adalah main. Jadi untuk 010 pertama kali base itu di main, ceritanya seperti itu. Base project for fact, ini deskripsinya factbot Dea Afrizal misalnya gitu. Kalau udah seperti ini ya, kita set a pre-release, publish ya. Ini lu bisa baca sebenarnya di sini aturan-aturannya. Common practice to prefix your version name letter V, some good tag names might be V1 segala macem gitu. Atau kalau yang pre-release alias belum pasti bisa production, dia pakai 0 depannya, tapi kalau udah yakin itu untuk production
Kalau menurut gue nih ya bebas ya, serah lu ya pengertiannya. V1 mulainya. Kalau V0 itu kurang lebih pre-release, yang artinya kalem heula gitu. Nanti dulu, masih banyak perubahan ada di dalam sini. Kalau seputar versi-versi lu bisa cek di semantic versioning sini untuk membaca seputar versi yang bagus tuh seperti apa, mengikuti panduan dari semantic versioning. Dan versi itu banyak banget, aturannya serah lu pokoknya mah ya. Nggak cuma semantic versioning, ada banyak banget. Kita publish untuk set pre-release-nya, publish. Oke. Rilis V010 base ya, ini base pre-release-nya kayak begini, dan lu bisa lihat di sini ada source code-nya langsung terbentuk asetnya ya via zip dan juga tar.gz, right? Terus di sini ada juga komitan pertama kita, apa saja yang masuk di pertama kali ketika kita masukin ke si repositorinya. Oke, terus sekarang misalnya ada update, bagaimana Bang? Oke, kalau gua biasanya sama tim gue nih ya, ini biasanya gue ya beda-beda, nggak tentu ini bagus, nggak tentu ini jelek, serah lu. Ini cara gue ngobrol sama tim lewat GitHub kurang lebih kayak begini. Kita bikin branch baru, gue bikin branch baru dulu, staging sini dari V01 misalnya, bikin staging, lalu gue bikin branch dev satu lagi sini. Udah. Sampai di sini tercipta 3 branch. Kok branch sih? Main, dev, staging. Untuk perubahan-perubahan kita mulai dari dev dulu, masuk ke staging, dan setelah dari staging yakin perfecto sudah dites, masuklah ke main, atau main ini bisa dibilang sebagai production ready-nya, kurang lebih gitu. Jadi kita akan bermain di dev versionnya dulu di sini sebelum nanti kita push ke staging dan push ke main untuk segala macam perubahannya. Di dev sini taruhlah kita ada 3 orang, cuman di sini sekarang gue simulasinya 1 orang dulu ya. Lalu gua bikin branch baru untuk perubahan yang akan gua ubah di dev ini. Contoh, misalkan gua mau nambahin navigation bar. Lalu gua fetch dulu yang ada di sana, lalu akan muncul tuh seperti ini, ya kan? Ada branch dev, ada branch staging, ada branch V010. Ini adalah tag bukan branch, sorry ya. Yang gua akan lakukan adalah kita main di branch dev. So kita check out dulu ke dev. Typo lagi. Dan di sini gue akan bikin branch baru, branch bayangan, git checkout min b, taruhlah namanya fix atau fitur/navbar gitu. Dan sekarang posisi gue ada di fitur/navbar, yang artinya nanti di dalam repository ini akan masuk perubahan baru dari codingan yang gue lakukan lewat branch yang namanya fitur navbar ya. Tapi branch ini cuman ada di lokal gue, nggak ada di si GitHub sini, karena ini adalah branch bayangan. Anggaplah seperti itu supaya gampang ya. Min B bayangan, supaya nggak pusing. Masuk lagi, lihat di branch ini tidak ada branch bayangan itu. Di sini cuma ada main, dev, dan staging. Oke, karena branchnya masih bayangan. Aduh, perih lagi mata gue anjir. Oke, karena udah masuk branchnya, sekarang kita coding mulai di sini ya. Untuk perubahannya sesuai dengan nama branchnya, kita berjalan di fitur navbar. So gue akan ngoding tambahan navbar ke sini dan melakukan update ke dalam GitHub-nya supaya kita tahu perubahan yang ada di dalam repositorinya itu seperti apa nantinya di sini. Yang mana ini masih ada main, dev, staging, dan format default di tag release versi pertama, pre-release yang tadi V010, dan kita tambahin navbar. Oke, kita mulai. Ini simple aja navbarnya, gue nggak akan terlalu banyak ngoding aneh-aneh juga di sini. Sebagai contoh aja, di bawah body gue bikin nav, di bawah nav gue bikin ul, lalu di sini gue bikin li, di dalam li gue bikin ahref, lalu di dalam ahrefnya gue kasih misalnya about, dan gua kopas ke bawah 3 kali. Di sini gua kasih features, di sini gua kasih misalnya docs kayak gitu. Sini akan langsung scroll nanti ke about, sini scroll ke features, sini scroll ke docs. Sesimpel ini. Lalu gua kasih styling karena di sini tampilannya masih sangat-sangat jelek seperti ini ya Pak ya. Kita masuk ke CSS-nya dan gua taruh di bawah sini untuk ul dan untuk li dan untuk li kayak gitu. ul gua kasih display flex sampai dia berjejer seperti itu. Gua kasih gap 10 px berjarak. Di li-nya gua kasih list style type none supaya nggak ngagokin gitu bro, none. Lalu di a-nya gua kasih text decoration none seperti itu. Kita kasih color bukan white, lebih ke 77777 seperti ini dulu. Kenapa nih?
Apa yang salah dengan gue? Color 777, color gray lah, gray. Oke, color gray. Lalu di UL gua kasih background color ini 2222 seperti itu. Lalu di Li gua kasih padding 12px seperti itu. Lalu di sini kita kasih kursor pointer, udah aman. Lalu kita kasih hover di Li A-nya, Li A hover, colornya berubah jadi white. Oke, kita kasih transisi. Ini sebagai contoh doang ya, supaya bisa update aja ke sono gitu. All 35S isi in out. Nah, menjadi seperti itu. Oke, kalau mau diketengahin ya lu tinggal display flex di sini, justify content center, line item center. Di sini. Nah, seperti itu. Jadi di tengah. Lalu ketika klik about dia akan turun ke bawah. Jadi di index.html di bawah loaders gua akan bikin satu div baru. Kita kasih dia nama apa ya? ID div ID about seperti ini. Lalu di sini gua bikin about kontainernya seperti itu. Lalu di sini gue bikin satu teks testing doang ya, about page coming soon, atau about page kayak gini, about wrapper di dalam sini, alright, kayak begitu mungkin bisa lah ya, about content. Begini, ini gua copy ke bawah, coming soon. Oke, kita mulai dari ini kan ada di bawah nih, about page coming soon, kelihatan kan? Ketika diklik about harus pindah ke sana, maka ini ID about itu sudah ngambil dari sini ya. Dari about ini kalau diklik akan turun ke bawah, jadi harusnya dia langsung turun. Tapi behavior scrollnya kita ubah di bagian sini, di atas body ini. Scroll behavior supaya smooth gitu bro, seperti itu. Jadi pas diklik, pas diklik about dia scrollnya smooth ke bawah sini. Lalu untuk yang about containernya kita modif dulu supaya dia menjadi lebih enak gitu ya. Gua taruh di bagian paling bawah aja. Di sini boleh dot about container. Kita kasih width 100%, min height 100 VH. Oke, menjadi seperti itu. Lalu kita kasih display flex. Coba kita kasih background color 2222 atau warna hijau ini nih, boleh nih. Hijau light sea green ya, light sea green. Soalnya ini sebagai contoh doang kan. Nah, terus di about wrapper display flex juga sampai dia jadi kiri kanan seperti itu. Lalu di sini kita coba justify content center dulu biar dia ke tengah. Lalu di sini kita kasih align item center biar di tengah sini pas, right? Terus ini display flex kita kasih background color dulu biar tahu dia tuh warna apa ada di mana. Ini dia ya wrapper. Kita kasih gap berarti coba di sini 20px. Oke, background colornya ilangin. Oke, sepertinya 40px seperti ini. Coming soon-nya ada, about page-nya ada. Nanti akan kita update lagi sekedar pengecekan supaya kita bisa masukin GitHub aja perubahannya. Nanti di sini kita akan masukin kayak gambar segala macam dan seputar about. Cuman gua belum punya referensi UI UX-nya, jadi ntar mesti cari referensi dulu, cari inspirasi untuk bagian sini tuh mau ada apa aja gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini dulu. Kita coba masukin ke GitHub-nya. Perhatikan, di sini masih belum ada apa-apa ya. Di main itu masih
Yang terakhir komitan pertama kalian bisa lihat sini. Untuk di dev juga karena ngambil basic dari main itu sama, di sini komitan pertama. Terus yang dari staging juga sama gitu. Jadi di sini kita akan melakukan penambahan untuk apa-apa yang kita ubah ya. Tuh kita merubah index HTML dan juga style.css. Jadi sini gua git add bintang, git status lagi sampai dia warna hijau. Yang kita ubah adalah index dan style ya. Lalu kita commit, git commit min m, add new misalnya kayak gitu. Fitur add new navigation bar misal gitu. Git push min u origin features /navbar. Itu baru bener. Oke, masuk langsung sini secara real time tuh ya. Masuk sebagai fitur tambahan baru untuk versi dev-nya. Maka yang sekarang kita lakukan cek ke dev, ini masih sama seperti sebelumnya dan di sini ada tulisan compare and pull request. Lu klik aja sampai lu melihat ini aman, checklist hijau, tidak ada konflik, yang artinya lu bisa melihat juga di sini kodingan-kodingannya seperti apa ya, perubahan-perubahan yang dilakukan di sini itu kayak gimana. Lalu kita create pull request dulu. Ini disebutnya PR ya, pull request. Terus lu lakukan cek di sini dari segi file change-nya, dia merubah apa aja gitu kan, kelihatan tuh kiri kanannya merubah apa aja gitu. Ceritanya lu udah periksa dan aman-aman saja gitu ya. Dan di sini ada satu komitan add new navigation bar, tinggal merge request ke kemana. Nah kalau di sini kan ke main, sedangkan gua nggak mau karena awal kalinya tuh gua pengen dia masuk ke dev. Jadi solusinya adalah, bentar gua lupa lagi, edit. Nah ini nih, ini ganti jadi dev, change base. Ya, jadi fitur ini masuk ke dev dulu supaya kita bisa tahu ya. Pull, merge misalnya gitu. Dah. Sekarang kita cek ke bagian dev, karena di dev itu sudah dilakukan tuh penghapusan atau merging gitu dari fitur yang udah gua kerjain di sini di lokal gua, fitur navbar, masuk fitur tersebut ke branch dev. Fungsinya apa? Supaya yang main itu aman-aman saja, tidak terganggu, tidak aneh-aneh gitu ya, karena kan ini masih versi development. Nah yang main biarkan menjadi project base utama kita. Untuk developmentnya kita main di branch dev. Ceritanya branch dev udah aman nih ceritanya, terus kita naikkan lah ke server baru nanti ya, devnya itu masuk server baru, terus masukin lagi ke staging ceritanya gitu. Nah cara masukinnya ya lu bisa masukin si dev ini compare and pull request lagi, digabungkan ke staging gitu. Jadi staging punya updatean terkini dari kodingan-kodingan yang ada di dev. Ini secara fundamental dasar awalan untuk bermain GitHub seperti ini kurang lebih. Merge pull request dev ya, ini dari dev, dan lu okein aja sampai akhirnya si staging itu sudah kodingannya sama, cuman yang main belum. Apakah kita akan update ke mainnya? Ya tergantung lu gitu, lu mau langsung masuk main atau kagak gitu kan. Sekarang kalau gue coba, gue akan menaikkan ini dulu ke production ya. Kalau lu bisa lihat ini kan kodingan kita terakhir di dev kita ya. Kalau kodingan kita yang kemarin yang di replit itu belum ada navbarnya. Dan sekarang gua akan masukkan ini ke Vercel. Kita coba sini, add new project, continue with GitHub, Deafectbot kita masukin, dan framework presetnya other, kelihatan kan? Lalu gua deploy aja langsung karena kita nggak punya setapan aneh-aneh di sini ya. Deploy-nya itu dari branch main. Kalau kalian lihat di sini nih, baca git repository main, sepertinya ini akan mengambil dari main untuk si proyekan yang kita buat. Nah ini kalian lihat nih, nggak ada navbarnya ya kan. Continue to dashboard, gua akan cek Deafectbot Vercel app, kalian bisa buka juga, linknya di deskripsi. Nggak ada navbarnya. Oke. Lalu misalkan gua masukin stagingnya, karena gua yakin di lokal kita ini versi staging kita itu sudah aman, versi dev kita, development pengembangan kita sudah aman dan sudah dinaikin ke dalam server staging ceritanya. Dan nanti yang ada di production sini, ini kan production nih, Deafectbot.Vercel app-nya ini production, belum ada navbarnya. Dan di sini masih lancar-lancar aja tuh, loadingnya ada, segala macam ada misalnya. Di sini pun ada navbar dan di sini juga tetap aman. Maka kalau keduanya aman, ceritanya sudah dites di QA, maka kita langsung compare, kita coba pull request dari staging itu gitu. Ceritanya nih ya, paling dasarnya kayak gitu.
ceklah codingannya di file change ini, ceklah commitannya apa yang dilakukan dan segala macam, dan latest update on your project di Vercel langsung terdeteksi di sini, dan checklist semuanya ya udah langsung merge aja kalau untuk project pembelajaran ya gini ya. Tapi kalau di dunia kerja itu agak sedikit ribet, tidak secepat ini gitu. Oke, kalau udah otomatis nanti di production sini akan ada navbarnya karena kita sudah menggabungkan staging dan juga main yang ada di GitHub kita gitu bro. Mainan, repository ataupun branch, ya kurang lebih seperti itu flow-nya. Refresh ini apakah sudah naik atau belum navbarnya? Sudah. Navbarnya sudah ada. Dan sekarang hasilnya adalah apa yang ada di production sudah sama persis apa yang ada di development kita, di lokal kita, di PC kita seperti ini gitu ya. Dan segi fitur pun akan sama karena dari basic codingan yang sama diintegrasikan lewat GitHub dan dimainin lewat branch dan juga mainan pull request seperti tadi, branch bayangan dan kawan-kawannya seperti itu gitu ya. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian. Yang mau cek linknya ada di deskripsi. Kalian bisa lihat yang productionnya seperti ini sekarang dan mungkin ini nanti akan diupdate terus menerus ke versi berikutnya. Dan terakhir kalau ini udah yakin mainnya udah berubah, lalu kita lakukan rilis baru di sini. Targetnya ke main, choose a tag, sekarang jadi v0.2.0 misalnya, create new tag, dan kita kasih di sini misalnya minimal version gitu contohnya. Oke, di sini kita tambahin fitur-fitur generate, ini bisa langsung masuk tuh apa yang lu tambahin tadi di codingan lu gitu di GitHub-nya. Di sini perubahan yang lu lakukan itu langsung di sini ada add new navigation bar segala macam dan versinya udah enak gitu di sini. Jangan lupa dicek panduannya sebelah kanan. Lalu set pre-release lagi karena belum terlalu oke ceritanya, ya udah publish pre-release, belum production soalnya. Dan minimal version versi 0.20 sudah rilis seperti ini kurang lebih. Perubahannya apa aja kalian bisa cek di sini juga. Changelognya kalian bisa lihat di sini langsung ada apa aja yang dilakukan oleh si Dea Aprizal ini dan hasilnya ya sudah menjadi seperti ini. Kalau bingung ya memang harus dilakukan praktek ya bro, nggak bisa cuman ngayang-ngayang doang. Jadi silahkan dicobain masing-masing perlahan aja. Lebih enak sih kalau main GitHub tuh kerja bareng sama orang-orang, sama teman-teman lu gitu ya. Nanti akan gua update lagi sesuai kebutuhan dan sesuai tutorial aja gitu ya. Oke, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.